eta teh meureun anu kasebut Kunti teh mah sosok yang jelas, yang saya lihat jelas pakai mata saya sendiri, enggak transparan, enggak kayak asap, itu jelas seperti saya melihat manusia seperti biasanya, jelas detail semua, baju putih, apa teh, rambut hitam lurus, terus kayak yang cerita apa teh juri-juri anu pakaian dekil, enggak, ini bersih, itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Berjumpa lagi bersama saya di channel di Urat Channel. Kali ini kita di segmen jelajah, yang pada segmen jelajah ini agak sedikit berbeda karena sekarang saya akan menceritakan kisah horor. Kisah horor ini yang saya alami sendiri. Dulu itu pada saat saya masih kuliah. Baru awal masuk kuliah. Jadi ceritanya begini, Mang. Pada saat itu sekitar pukul 6 kurang sore, jam 6 kurang, waktu menjelang maghrib. Saya sedang duduk di ruang tamu di kontrakan. Di kontrakan itu tidak ada siapa-siapa selain saya. Tidak ada siapa-siapa lagi selain saya. Sambil nunggu waktu menjelang azan maghrib, saya duduk di ruang tamu, lalu santai-santai melihat ke arah luar. Karena tirainya itu dibuka, tapi posisi pintu semua dikunci. Karena pada waktu itu kan saya sudah bilang bahwa saya sendiri di dalam. Saya santai waktu itu, santai-santai sambil lihat keluar lewat jendela. Tak lama kemudian terdengarlah suara azan. Lalu ketika sudah terdengar suara azan, saya pun berdiri, menyalakan lampu-lampu rumah, lampu dalam, lampu luar, lalu berangkat atau bergegas ke WC untuk mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat maghrib saat itu. Nah, setelah saya selesai melaksanakan wudhu, saya berangkat ke kamar. Kebetulan waktu di kontrakan saya yang dulu itu, kamar saya pintunya tidak memakai pintu permanen, tapi memakai tirai. Jadi tidak ada pintu permanennya, cuma memakai tirai. Saya buka tirainya, dibuka, lalu saya mengambil perlengkapan sholat seperti sejadah. Saya membentangkan sejadah dan siap-siap untuk melaksanakan sholat. Dan kebetulan posisi saya sholat itu membelakangi jalan masuk atau membelakangi pintu, rangka pintu, dan tidak jauh posisinya dari pintu masuk kamar pada saat itu. Cuman arahnya membelakangi. Nah, seperti biasa. Dan kebetulan waktu itu pun saya menyalakan musik, dan musik itu saya kecilin. Saya tidak matikan musiknya, tapi cuman saya kecilin sampai
terdengar pelan. Nah, setelah itu saya mulai melaksanakan sholat maghrib pada saat itu. Awal seperti biasa saya takbir, itu biasa gitu ya, biasa. Saya baca doa, baca surat-surat. Setelah itu kemudian lanjut ke ruku di rakaat pertama. Ketika saya ruku seperti yang sudah seharusnya saya ruku, otomatis saya melihat kepada tempat sujud saya. Dan pada saat itu saya sempat melihat sesuatu yang berdiri di belakang saya, tepatnya di pas pintu masuk, di pintu posisinya. Lebih tepatnya itu di sebelah kanan saya. Lebih tepatnya itu di sebelah kanan saya, di belakang sebelah kanan. Awalnya ketika pas ruku itu saya melihat cuma sekelebat, dan saya pun tidak menganggap itu cuma biasa aja mungkin. Nah, saya lanjutkan. Setelah itu saya bangkit lagi setelah ruku, lalu kemudian sujud. Nah, ketika saya turun untuk sujud, nah, sudut mata saya itu melihat ke arah tadi. Karena posisinya di belakang saya, jadi saya melihat lagi, itu ternyata sosok tersebut itu yang awalnya tadi pas saya ruku itu selewat, ini kok ada gitu. Pada saat itu mulailah pikiran saya itu agak sedikit ketarik itu dalam artian mulai sedikit memikirkan objek tersebut. Nah, dalam sujud saya pun sempat saya berpikir, itu apa? Nah, lalu saya bangkit lagi dari sujud pertama, duduk di antara dua sujud itu. Setelah saya duduk dan ketika bangkit dari sujud, secara otomatis saya pun melihat sosok itu lewat sudut mata saya, masih ada. Tapi di situ saya masih berpikir, apa itu? Dan pikiran saya waktu sholat sudah mulai memikirkan tentang itu. Pada saat itu agak sedikit terganggu dengan hal itu yang saya lihat dari mulai ruku pertama sampai sujud, bangun, sujud 2 kali, itu sosok itu masih terlihat sangat jelas. Nah, lalu saya bangkit kembali, masuk ke rakaat 2 sampai ke saya ruku kembali. Ketika pada saat saya ruku kembali, ternyata saya pas ruku, mulai saat itu pikiran saya itu penasaran dan ingin melihat secara pasti apa sih yang ada di belakang saya, di belakang samping kanan saya pada saat itu. Pada saat ruku, penglihatan saya alihkan ke belakang saya. Dan saya mencoba untuk perlahan memperhatikan apa yang ada di belakang saya, di samping kanan saya itu. Dan ternyata ada sosok berbentuk manusia. Ada sosok berbentuk manusia
yang berdiri di balik kusen pintu, Mang. Pada saat itu. Tapi, Mang, pas hari takmah itu, saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Gitu. Justru pada saat itu saya berpikir seperti ini. Dalam pikiran saya berpikir, eta saha, itu siapa yang ada di belakang saya. Perasaan lamun manusia atau lamun jelema, perasaan dak pantok kabeh dikunci, pintu semua terkunci, tapi kok aya jelema di tukangan saya nangtung. Tapi kok ada manusia yang berdiri di belakang saya. Pada saat itu saya cuma berpikir seperti itu. Sampai saya beres ruku, berdiri lagi, terus sujud, itu masih terlihat. Sujud, saya bangkit lagi, duduk, itu juga masih terlihat. Dan pada akhirnya saya tahiyat, itu masih ada. Dan pada saat tahiyat, pikiran saya mulai menjelajah lagi, berpikir lagi tentang, bentar, kata saya berpikir bahwa tadi pintu semua dikunci. Terus di rumah cuma ada saya saja. Jadi tak mungkin kalau ada manusia yang masuk. Nah, mulailah di situ saya curiga dan berpikir bahwa itu bukanlah manusia. Nah, setelah selesai tahiyat, saya bangkit lagi untuk melaksanakan menjalankan rakaat ketiga. Pada saat itu, ketika bangkit, dia masih ada, Mang. Masih ada tepat di belakang saya. Dan waktu itu kan saya sudah memperhatikan dan mulai ngeh, Mang. Ternyata wujudnya itu terlihat sangat jelas, tidak ada yang disebut samar-samar dan sebagainya. Pokoknya jelas memang pada saat itu teh. Tapi pikiran saya masih kene santai. Santai. Di rakaat terakhir sholat maghrib, mulailah di situ pikiran saya, Mang. Tegangnya beakar pada saat itu. Karena dulu waktu SMP, SMA, saya kan sering mendengarkan cerita-cerita horor di salah satu radio yang menceritakan lewat cerita, tapi radio lah, suara hungkul gitu waktu itu. Justru yang terpikir oleh saya, yang pertama, saya sudah mulai ngeh bahwa itu bukanlah manusia, bahwa itu adalah sebuah makhluk gaib yang menampakkan wujudnya. Saya berpikir, wah, anu dipikasieun ku saya mah pada saat itu kumaha lamun ngilu amin. Yang maksudnya milu ngajawab jika anu di film-film gitu kan, ngilu amin. Dan justru eta nu saya takutkan pada saat itu. Nah, di rakaat ketiga saya mulai berpikir, oh eta meureun jurig deh, Mang, jurig. Anu loba kacaritakeun kitu kieu jurig kitu meureun. Nah, mulailah dirinya saya sangat tidak fokus pada saat itu. Karena justru memikirkan sosok yang hadir di belakang saya. Tapi gerakan sholat itu saya terus lakukan. Gitu kan, waktu itu. Saya ruku lagi. Dan ketika saat ruku tersebut, ruku di rakaat ketiga, justru saya melihat tidak kepada pangsujudan, Mang. Ngadon fokus ka makhluk eta. Pada saat itu saya berpikir, bener teu ceuk carita, benar enggak kata cerita pada saat itu leungeunnan, ngalayang, terus beungetan dan sebagainya. Nah, justru pas ruku teh, Mang, saya ngadon merhatikeun manehanana, Mang. Saya ngalieu ka tukang gitu kan, menoleh seperti ini pada saat ruku itu ke bawah.
melihat dari ujung bawah sampai ujung atas. Nah, ini pengalaman pribadi saya dan saya tidak berbohong. Asli, Mang. Ya asli. Saya dialamin. Nah, saya ceritain. Kata orang, mereka itu melayang. Saya tidak bisa mengiyakan karena apa? Yang saya lihat, yang pertama, jubah, gaun merenya lain jubah. Gaunnya itu nyampe ke lantai. Jadi orang tidak bisa menyebutkan atau tidak bisa menyebutkan bahwa dia itu melayang karena kakinya itu nggak kelihatan kakinya, soalnya gaunnya itu merumbai ya panjang sampai ke lantai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada tangannya. Nah, saya perhatikan dan tangannya pun nggak kelihatan. Jadi si bajunya itu panjang melewati tangan meren. Jadi ente nolong, nggak kelihatan si tangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajah. Nah, untuk wajah, saya juga memberanikan diri untuk mencoba memperhatikan wajah. Dan yang saya lihat, wajahnya itu dari kepala, ujung kepalanya itu tertutup rambut sampai ke perut. Jadi rambutnya itu terurai dari kepala, menutupi wajah sampai ke perut. Jadi saya tidak bisa melihat dan memastikan bahwa dia itu melayang atau tidak, ada kakinya tidak kelihatan, punya tangan atau tidak, ada tangannya nggak kelihatan, sama wajahnya, punya wajah atau tidak, saya nggak bisa melihat wajahnya karena wajahnya itu tertutup oleh rambut yang panjangnya sampai ke perut, sampai panjangnya perut. Nah, yang jadi saya aneh, yang pertama si sosok tersebut itu berambut panjang, sudah jelas memakai gaun, bajunya itu naonnya ya gaun lah, kita anggap gaun ataupun jika daster gitu Mang, tapi daster panjang gitu, gaun lah merenya, gaun gitu. Dan si berwarna putih, tapi putihnya teh Mang, putihnya itu disebut putih apa ya, putih, bukan putih susu, putih gading mungkin, dan tidak lusuh. Terus yang jadi saya heran Mang, tegerak si bajuna teh jeung manehna oge tegerak. Saya itu dekat Mang, posisi saya sholat itu sama dia itu dekat. Terus kan kalau saya ruku, sujud, sampai bangun lagi, itu minimal saya akan merubah aya angin lah, hebos gitu ke manehanana. Tapi justru tidak berdampak terhadap gaunnya, dressna. Cicing we, lamun cek paribahasa mah, bajunya tuh juga tina seng Mang, teu usik-usik Mang. Gitu. Huras juga nanti katempoku saya, tapi bersih, untuk bersih atunya untuk kotor tenaun gitu we. Terus si bajuna ge jika baju biasa aya lekukan dan sebagainya, kumaha baju lah gitu, kumaha baju seperti itu. Nah, sampai pada rakaat terakhir, terus saya juga di ujung sholat. Nah, di ujung sholat saya beres sholat, tahiyat beres, terakhir pas beres sholat, ketika assalamualaikum, saya menoleh ke kanan, itu sudah tidak ada sosok yang jelas, yang saya lihat jelas pakai mata saya sendiri, enggak transparan, enggak kayak asap, itu jelas seperti saya melihat manusia seperti biasanya, jelas detail semua, baju putih, rambut hitam lurus,
terus kayak yang cerita apa tuh juri-juri anu pakaian dekil, enggak, ini bersih, itu hilang. Dari situ saya baru berpikir lagi, eta teh meureun anu kasebut kunti teh mah. Dan pada saat itu saya mulai mencoba untuk tenang, membereskan sejadah, sarung dan sebagainya, dan musik pun saya besarin lagi, lalu simpan, dan langsung saya melewati tempat si makhluk itu berada, Mang, tadi. Set, dan saya kembali ke ruang tamu. Dan pada saat di ruang tamu itu, saya mulailah berpikir mengenai sosok yang tadi, yang dari awal saya melaksanakan sholat maghrib, rakaat pertama sampai rakaat terakhir, dia hadir di belakang saya. Tapi saya tidak bisa berbicara bahwa seperti yang ada di film-film dia ngemakmum atau gimana, enggak gitu. Karena dia hanya berdiri saja. Pada saat itu saya berpikir, siapa atau apakah itu? Mulailah dari situ saya meyakinkan atau menduga-duga bahwa itu adalah sosok makhluk gaib yang berwujud bagi saya yang mengalaminya sangat nyata, Man. Sangat nyata. Sampai hari ini pun saya masih tahu persis seperti bagaimana sosok itu waktu itu. Nah, saya pikir-pikir, dan pada saat itu saya, akibat dari kejadian itu, saya pun penasaran, mencari tahu, saya cari informasi, saya melakukan sebuah observasi mengenai hal-hal gaib, makhluk astral tersebut. Itu apa sih dia itu, bagaimana dia itu, dan sebagainya. Kenapa dia bisa seperti itu, bisa hadir, datang, berwujud seperti itu, dan tiba-tiba menghilang. Terus kenapa dia itu nggak pergi waktu itu, gitu. Nah, saya ngobrol sana, ngobrol sini, sampai saya berpikir sendiri, saya pikirin sendiri. Jadi pada saat itu saya langsung berpikir lagi bahwa mungkin emang ya dia itu adalah sebuah jin, mungkin jin yang berwujud sebagai seorang wanita yang mungkin saat ini lebih familiar disebut Kunti, gitu. Di Sunda itu Kunti merenya, gitu. Sebut Kunti, yang pada dasarnya secara umum makhluk seperti mereka itu disebut makhluk astral atau energi astral. Terus kenapa mereka bisa berbentuk kelihatan oleh mata biasa? Mungkin pada saat itu dia, si makhluk itu merubah energinya menjadi energi padat, merubah energi astralnya menjadi energi padat, merubah energinya menjadi material padat, jadi bisa terlihat oleh mata telanjang atau mata biasa. Nah, pada saat itu kemungkinan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Dan mungkin manggilnya arek lewat si gana bahasa eta teh, arek lewat tapi ningali saya keur salat. Terus terjadi. Tapi halus, Mang. Ada poin positif yang saya dapatkan. Poin positifnya adalah dia sangat mungkin menghormati ya. Ketika melihat saya sedang sholat, dia tidak mau lewat, justru menunggu. Itu poin positifnya. Poin negatifnya mungkin tadina ya, Mangnya. Tadina maneh nanti meureun rek ngaganggu orang. Sugan meureun wujudna dia mewujudkan atau merubah energinya menjadi padat, terus kata pokok urang rek lumpat. Itu sigana mamang.
Tapi pugu orang gitu nyadar eta teh kunti mang pada saat itu teh. Tapi alhamdulillah saya diberi kekuatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bisa menyelesaikan sholat maghrib pada saat itu. Nah seperti itu setelah saya observasi, dan itu adalah pengalaman pertama saya melihat makhluk astral atau makhluk gaib. Nah itu karena ternyata memang setelah saya observasi ternyata benar dalam artian bahwa makhluk gaib, makhluk yang kasat mata itu bisa terlihat dengan mata sendiri atau mata telanjang dengan cara mungkin mereka merubah energi mereka ke dalam energi padat atau berubahnya menjadi ke material padat sehingga bisa terlihat oleh manusia. Dan mungkin itu juga cara mereka untuk menakut-nakuti manusia seperti itu, Mang. Nah itu adalah pengalaman saya, Mang. Itu benar-benar, Mang. Setelah justru merindingnya, takutnya, setelah saya tahu, Mang. Benar, setelah saya mencoba untuk berpikir positif, mungkin ini dia itu bukan apa itu mungkin sugesti saya, mungkin imajinasi saya dan sebagainya. Tapi itu tidak bisa saya tolak karena apa yang saya saksikan itu benar-benar jelas terlihat dari bawah sampai atas dan dari atas sampai bawah. Maka dari itu saya memastikan dia benar, dia adalah makhluk gaib yang berwujud secara nyata yang terlihat oleh saya. Nah, setelah itu pada intinya saya mencoba untuk mengambil hal positifnya dan mencoba untuk membuang hal-hal negatif yang ada di pikiran saya tentang kejadian itu, Mang. Tapi justru pada saat itu untuk pribadi saya, Mang, jadi suka observasi tentang mereka, penasaran tentang mereka. Bisa penasaran dikarenakan saya juga ingin memastikan bahwa sebenarnya itu apa yang dilihat oleh saya itu, Mang. Nah, itu pengalaman pertama dan saya rasa saya tidak akan lupa, Mang. Saya tidak akan lupa sampai sekarang karena saya juga merasa bahwa mungkin tidak semua orang bisa mengalami kejadian itu. Dan saya juga merasa dalam sisi positifnya menjadi orang yang beruntung untuk bisa dapat pengalaman seperti itu. Seperti itu pengalaman horor saya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana kisah-kisah selanjutnya pengalaman horor saya setelah kejadian itu, Mang. Oke? Jadi buat amang-amang, bibi, ua dan sebagainya, kalau misalnya ingin dengerin cerita-cerita pengalaman pribadi dan pengalaman horor yang saya rasakan atau saya alami secara pribadi, jangan lupa nanti nonton video-video saya berikutnya. Tapi sebelum itu saya mohon tolong subscribe, komen, like, and share. Nah, oke, Mang. Sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.